Cek 1 2 3. Selamat malam. Baik, kita akan mulai beberapa saat lagi ya. Kebetulan sudah saya uploadkan dari tadi pagi materinya, jadi saya baru pulang, kemudian buka komputer jadi sudah ready, siap ya. Menginformasikan juga teman-teman, untuk kelas KF saya sudah merekamkan diri saya, sudah bikin rekaman, jadi nanti kelasnya eh, nggak online begini ya. Saya sudah persiapkan untuk linknya, jadi nanti kalian tetap masuk di kelas. Nanti di situ akan ada petunjuknya masuk ke YouTube. Karena memang kalau KF itu nggak bisa seperti ini, jadi harus ada contohnya. Jadi saya rekamkan dari tadi siang, ya. Jadi kayak kemarin lagi. Jadi kalian tinggal apa namanya masuk ke YouTube saya, nanti akan saya sebarkan linknya. Tapi kalian masuk dulu ke kelas dulu ya untuk absen, jadi nanti biar ke record berapa siswa yang masuk kelas, habis itu bisa keluar masuk ke YouTube. Karena saya tadi sudah coba untuk masuk ke link, jadi linknya tak masukin ke Wizik tapi nggak bisa. Jadi ya sudah, akhirnya saya rekamkan sendiri. Jadi kayak kemarin, nanti teman-teman sekalian bisa apa namanya lihat recordnya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan komentar. Selama ini kemarin nggak ada yang nanya, berarti udah paham ya. Baik, oke, sudah ada 7 siswa yang masuk. Kita mulai saja ya, karena untuk PPKN sangat singkat sekali waktunya. Saya buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya Pak Arik. Setelah pertemuan kita yang terakhir kemarin di hari Selasa untuk pelajaran IPS, malam hari ini kita lanjutkan untuk materi pelajaran yang lain, yaitu pendidikan kewarganegaraan, di mana kemarin minggu lalu mohon maaf saya tidak bisa masuk, tetapi sudah saya coba untuk supaya tidak kosong ya teman-teman sekalian mendengarkan saya ngoceh tetapi tidak secara langsung, tapi ya insya Allah itu juga bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran gitu ya, karena memang ya seperti ini kondisi kita. Jadi tidak selalu bisa on time, tidak selalu bisa masuk kelas terus ya, tapi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, alat-alat yang ada, kita bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran kita supaya teman-teman sekalian juga tidak merasa dirugikan, dan saya juga tidak lepas tanggung jawab gitu ya. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian, mari kita buka pelajaran kewarganegaraan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, malam hari ini sudah saya persiapkan materinya dan masih meneruskan tentang dasar dan ideologi negara Indonesia. Kalau kita kemarin sudah membahas dasar negara Indonesia, karena judul besarnya adalah dasar dan ideologi. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang ideologi bangsa Indonesia, yaitu dalam hal ini di sini sudah disebutkan bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Tapi sebelum kita membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, kita perlu tahu dulu ideologi itu apa sih, ya. Kita perlu tahu ideologi itu apa.
Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di sini teman-teman sekalian, bahwa ideologi itu kalau kita runtut dari asal katanya itu berasal dari bahasa Latin, bahasa Yunani ya. Ada dua kata yang membangun kata ideologi, yaitu ada idea dan ada logos. Di mana dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Idea memiliki arti pemikiran, konsep atau gagasan, dan logos itu memiliki arti pengetahuan. Jadi kalau digabungkan ideologi menurut dua arti kata bahasa Latin tersebut, bahwa ideologi itu artinya pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan atau gagasan. Gitu. Itu secara umum ya, secara arti sempit ya, dari kalau kita runtut dari dua kata asalnya, yaitu dari bahasa Yunani tersebut. Kemudian kalau kita tarik secara lebih luas ya, secara lebih luas tentang arti ideologi tersebut, bahwa ideologi itu adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Berarti intinya ideologi itu adalah prinsip-prinsip yang dijadikan dasar, jadi pedoman, jadi fondasi itu ya, yang jadi acuan kalau kita mau kemana itu ya, kita ingin tujuan apa gitu ya. Jadi harus ada acuan, ada prinsip-prinsip yang memberikan arah supaya tidak tersesat, supaya kita kalau ingin mencapai sesuatu itu harus tahu tujuannya dulu apa, dan ada guide atau pedoman-pedoman yang tidak akan menjerumuskan untuk mencapai sesuatu ya. Gitu. Dalam hal ini kita bicara tentang ideologi bangsa Indonesia ya, berarti ideologi itu bisa dikatakan sebagai prinsip-prinsip ya, atau fondasi atau pedoman yang bisa digunakan untuk penerang ya, petunjuk arah bagi kita tentu saja bangsa Indonesia dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan bernegara, berbangsa, dan kehidupan nasional. Itu arti ideologi. Nah, dalam arti yang lain, ideologi itu juga bisa dikatakan sebagai sekumpulan gagasan atau pandangan hidup mengenai cara sebuah masyarakat diatur dan ditata sebagai demi mencapai tujuan. Jadi ideologi ada yang mengatakan juga sebagai sekumpulan gagasan atau pandangan hidup. Jadi selain pedoman, fondasi, prinsip-prinsip, ternyata ideologi itu bisa dikatakan juga sebagai gagasan-gagasan, ide-ide atau pandangan hidup bagaimana sebuah masyarakat itu diatur dan ditata supaya dalam kehidupannya bisa mencapai tujuan. Nah, dalam arti yang modern itu bisa dikatakan bahwa ideologi itu sangat erat kaitannya dengan politik. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita mendengar ideologi ya, kata-kata ideologi yang disambungkan dengan sebuah kalimat itu pasti menjurusnya ke politik begitu. Memang benar ya. Dengan perkembangan tersebut bahwa memang ideologi itu sering ada keeratan atau erat kaitannya dengan politik. Nah, di dalam ideologi itu terkandung beberapa hal. Yang pertama, prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Jadi tetap ada ya prinsip. Jadi dalam ideologi itu harus ada prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian adanya dasar hidup berbangsa dan bernegara. Artinya ada fondasi khusus yang digunakan untuk pedoman. Dan di dalam ideologi itu di samping ada prinsip-prinsip, ada dasar hidup, juga ada arah dan tujuan yang jelas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kalau misalnya hidup kok tanpa arah dan tujuan, itu kan berarti kayak mayat hidup ya. Kena angin ikut ke utara, kena angin dari utara ikut ke selatan, kena angin dari timur ke barat, dari kena angin barat ke timur. Jadi kayak gak ada prinsip ya, gak ada arah dan tujuan gitu.
Kemudian kenapa sih suatu bangsa itu perlu punya ideologi ya? Karena ideologi itu berfungsi untuk memberikan pedoman dan arah bagi suatu bangsa dalam mengejar tujuannya. Setiap bangsa dan negara ketika mereka hidup ya, dalam membangun, dalam mengembangkan negaranya itu pasti memiliki tujuan ya. Dan tujuan setiap negara itu beda-beda. Ada yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, ada yang memiliki tujuan untuk menekan angka kelahiran misalnya karena sudah terlalu banyak penduduknya mungkin ya. Ada yang punya tujuan untuk mengembangkan dalam sektor transportasi sehingga memudahkan masyarakatnya untuk pergi kemana-mana itu. Jadi ada tujuan-tujuan tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu harus ada pedoman, harus ada arahnya, harus ada patokan ya, harus ada fondasinya supaya bisa kuat. Nah, ideologi itu juga merasuki berbagai macam aspek kehidupan. Jadi tidak hanya politik saja tadi ya, sebenarnya yang dirasuki oleh ideologi itu ternyata semua aspek itu ada ideologi di dalamnya ya. Bidang politik, kemudian ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan ataupun agama semuanya memiliki ideologi. Di Indonesia sendiri bahwa ideologi itu digali atau berasal dari budaya-budaya. Jadi ideologi bangsa Indonesia itu tidak diambil dari atau tidak adaptasi dari bangsa lain, tidak impor dari negara lain, bangsa lain, tetapi memang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri, seperti budaya dan nilai-nilai kehidupan yang memang diyakini kebenarannya dan terbukti ampuh untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan bersama. Ideologi yang ada di dalam negara Indonesia yang dianut oleh bangsa Indonesia itu asalnya dari budaya dan nilai-nilai kehidupan ya, yang diambil karena mereka yakin bahwa itu benar dan terbukti ampuh bisa digunakan untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan bersama. Seperti ideologi saling toleransi ya. Negara kita memiliki budaya yang berbeda, suku-suku yang berbeda-beda. Tapi kenapa dari keterbedaan tersebut kita bisa bersatu padu untuk mengembangkan Indonesia tanpa ada pecah belah? Karena ada nilai-nilai budaya, bahwa kearifan budaya lokal Indonesia tidak boleh adanya saling menyakiti antara sesama manusia. Jadi nilai-nilai budaya timur, nilai budaya agama gitu ya, sehingga kita toleransinya sangat tinggi dan saling menghargai, saling menghormati juga sangat tinggi. Sehingga contoh tadi budaya toleransi dari nilai-nilai dan norma-norma kita sebagai dari bangsa Indonesia kita sendiri itu bisa diyakini terbukti ampuh dalam mengarahkan dan mengatur kehidupan bersama yang harmonis. Kemudian ya, warna sebuah negara itu sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dipraktikkan. Ya tadi seperti yang saya contohkan, kenapa Indonesia itu bisa rukun ya, padahal beda-beda sukunya, beda-beda bahasanya. Yaitu tadi karena jiwa yang ada dalam bangsa Indonesia ini memang untuk bersatu dan saling menghargai serta toleransi, sehingga dari warna-warni itu bisa satu ya. Misalnya ideologi Pancasila itu sangat mempengaruhi arah, cara, dan tujuan bangsa Indonesia. Contohnya adalah contoh lain dari ideologi itu bisa kalian cermati. Ada ideologi komunis ya, ada ideologi sosialis, ada anarkis, ada liberal, ada fasisme, ada nasionalisme, ada nazisme, ada konservatisme. Saya tidak akan menjelaskan semua. Kalau komunis itu adalah ideologi di mana dia tidak percaya Tuhan. Kemudian sosialisme itu ideologi atau paham-paham kepercayaan seseorang yang dia sangat sosialis, artinya dia tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi sangat memperhatikan lingkungan sekitar, bahwa
di kehidupan ini tuh dia tidak hidup sendiri. Ada orang lain yang menyertai dan memang harus diperhatikan dan harus dihargai, harus dihormati juga gitu. Anarkis ini lebih kepada ideologi yang pikirannya cuman segala sesuatu itu hanya bisa terselesaikan dengan kekerasan dan sebagainya ya. Nasionalisme itu semua bisa bersatu dari keterbedaan yang apa namanya, yang terwujud karena orang-orang itu cinta terhadap tanah airnya, tidak ingin merusak tanah airnya, sehingga dari keterbedaan itu bisa menjadi satu. Nah, ideologi itu bisa dikatakan sebagai dasar ya, atau fondasi. Di mana fondasi yang kuat ya, fondasi itu kan lebih diidentikan dengan rumah ya. Jadi kalau orang mau bikin rumah itu kan bawahannya harus difondasi dulu. Fondasinya itu macam-macam, ada yang orang bikin fondasi dengan batu-batu besar, kemudian ditambah dengan kerikil-kerikil, ditabur semen gitu ya, biar kuat. Ada juga yang fondasinya cuma dari tanah atau dari kayu atau dari besi dan sebagainya. Nah, ideologi ini diibaratkan sebagai fondasi. Kita bayangkan bahwa sebuah rumah fondasi kuat, rumah itu dapat bertahan dari terpaan angin ya. Kalau ada angin topan itu ya tidak bergeming sekalipun. Tetapi kalau misalnya fondasinya tuh nggak kuat, kena angin dia akan roboh. Sama juga dengan negara. Tadi kan ideologi itu dianalogikan atau digambarkan, diibaratkan sebagai fondasi ya. Nah, ideologi yang kuat akan membuat sebuah negara sebagai rumah ya, sebagai rumah dengan fondasi ideologi tersebut akan membuat suatu negara atau bangsa itu bertahan terhadap serangan, baik serangan dalam diri, dalam negeri maupun dari luar negeri ya, dari dalam diri ataupun dari luar gitu. Karena memang masalah-masalah itu tidak hanya datang dari luar, justru yang dari dalam itu sangat mengerikan ya, menakutkan. Jadi kadang-kadang susah untuk ditangani. Ya, tanpa ideologi ya suatu bangsa itu tidak akan dapat berdiri kukuh dan mudah terombang-ambing oleh derasnya persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup berbangsa dan bernegara itu tidak terlepas dari segala macam masalah. Dan masalahnya pun bervariasi. Kadang-kadang ada masalah politik, kemudian ada masalah agama yang sekarang lagi ngetren di Indonesia tentang penistaan agama gitu ya. Belum masalah ekonomi yang apa-apa mahal dan sebagainya ya. Tanpa ideologi, tanpa fondasi yang kuat, sebuah negara diombang-ambingkan dengan masalah isu-isu atau masalah-masalah penistaan agama, korupsi, kemudian perekonomian yang apa-apa semakin mahal. Kalau fondasi negara itu tidak kuat, udah ambruk tuh. Mungkin negaranya dijual ke negara lain dan sebagainya. Tuh. Ya, jadi memang sebuah negara itu perlu ada ideologi sebagai fondasinya. Nggak apa-apa Mbak Uwaisarun, masuk saja, nggak apa-apa. Nanti kalau pengen lengkap, versi lengkapnya bisa dicek di rekaman ya. Nah, itu tadi adalah pengertian ideologi ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya ideologi bangsa Indonesia. Ternyata yang menjadi fondasi negara Indonesia, yang menjadi ideologi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Ada yang dari kalian tidak hafal Pancasila? Pancasila itu ada 5, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan 5-5-nya itu subhanallah sangat luar biasa. Itu yang bisa menyatukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu dari bermacam-macam keterbedaan ya. Dari 5 hal yang sudah disepakati oleh orang-orang terdahulu yang membuat Pancasila tersebut. Nanti akan ada sejarahnya kalau waktunya cukup. Ya, Pancasila dalam pengertian bisa dijabarkan dalam beberapa bahasa. Bisa disebut dengan way of life, jalan hidup ya. Kemudian ada beberapa bahasa Belanda yang menyebutkan Weltanschauung,
Weirel, saya susah untuk bacanya, nanti dibaca sendiri. Dan bahasa Indonesianya ada terjemahannya. Pancasila itu bisa disebutkan atau dijabarkan dengan pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup. Jadi bahasa Belanda itu artinya pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Itu artinya. Nah, sebagai petunjuk hidup sehari-hari, Pancasila itu diamalkan dalam hidup sehari-hari. Ya, dari sila pertama hingga sila kelima itu semuanya diamalkan. Nah, keren itu. Harusnya gitu ya, hafal ya. Oke, itu ya. Jadi kalau Pancasila itu digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, Pancasila itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama hingga sila kelima. Pancasila itu digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Jadi sila pertama hingga sila kelima itu sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sangat dibilang bisa sangat kehidupan banget gitu loh. Jadi bisa langsung diaplikasikan. Semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia itu harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup tadi selalu merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena orang dulu ya, proklamator-proklamator yang menyusun Pancasila itu benar-benar tahu bahwa kelima sila itu memang tidak bisa dipisahkan dan itu langsung bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu 5 sila tersebut yang tergabung dalam Pancasila itu bisa dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila yang harus dihayati di sini, takutnya nanti teman-teman sekalian punya Pancasila yang lain. Yang dinamakan Pancasila yang harus dihayati dan diakui oleh bangsa Indonesia itu adalah Pancasila yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di alinea terakhir Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada seluruh sila dari sila pertama hingga sila terakhir. Gitu. Itu ada dan itu yang diakui dan dihayati. Jadi nanti kalau misalnya kalian diajari atau ketemu Pancasila dan bunyinya tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berarti itu Pancasila palsu ya. Jangan diikuti, jangan dijadikan pedoman ideologi bangsa Indonesia. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia itu adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu memberikan arah dan tujuan bagi bangsa Indonesia dari kelima sila yang mewakili ya, dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana sih asal mula atau sejarahnya kenapa yang dijadikan ideologi atau yang dijadikan pedoman dasar fondasi bangsa Indonesia itu Pancasila, kenapa enggak yang lain? Kenapa tidak TAP MPR atau GBHN atau atau yang lainnya, kenapa harus Pancasila? Nah, ini sejarahnya. Karena Pancasila itu adalah nilai-nilai kepribadian masyarakat Indonesia. Yang ada di dalam sila Pancasila itu merupakan wujud dari kepribadian bangsa Indonesia, yang mencetuskan bukan negara lain tetapi dari bangsa Indonesia, yang mengilhami nilai dan budaya serta kepribadian masyarakat Indonesia. Bukan pula tiruan dari bangsa lain, tetapi memang sudah berakar dalam sifat dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Jadi memang diambil dari tingkah laku manusia, budaya dan nilai-nilai kearifan serta kepribadian bangsa Indonesia. Nah, bagaimana bisa akhirnya terumuskan bahwa Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia? Ini sejarahnya. Pada tahun 1944, jadi satu tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia merdeka, itu sudah ditandai bahwa Jepang itu kalah dalam melawan sekutu. Pada waktu itu kan
terakhir bentrokan antara Belanda dan Jepang yang merebut Indonesia. Mereka gontok-gontokan saling merebut Indonesia dan akhirnya pada tahun 1944 Jepang akhirnya kalah melawan sekutu dengan tragedi bom Hiroshima, Nagasaki dan Pearl Harbor waktu itu. Nah, tentu saja dengan berita kekalahan Jepang tersebut bisa membuat orang Indonesia, bangsa Indonesia bernafas lega dan bergembira dalam rangka menyambut kemerdekaan. Nah, pada saat menyambut kemerdekaan ada badan yang namanya BPUPKI, ya, ini lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia, itu mengadakan sidang 2 kali, teman-teman sekalian. Sidang pertama itu membicarakan dasar negara. Jadi kalau mau membentuk sebuah negara itu paling enggak mereka sudah sadar harus ada fondasi atau dasar yang kuat supaya negara itu tidak goyang. Untuk itu sebelum kemerdekaan terjadi, mereka sudah memikirkan untuk membuat dasar negara. Nah, sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara waktu itu. Apa saja 5 dasar negara? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah hampir mirip dengan Pancasila yang sekarang ya, tetapi masih ada perbedaan redaksi atau tulisannya yang belum sama. Kemudian sidang selanjutnya tanggal 31 Mei 1945 yang dipimpin oleh Prof. Supomo mengusulkan 5 dasar negara juga yang lebih singkat, yaitu ada persatuan, ada mufakat dan demokrasi, ada keadilan sosial, ada kekeluargaan, dan ada musyawarah. Nah, kita nanti akan tahu mana yang akan ditentukan atau dirumuskan menjadi Pancasila hingga sekarang. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 sebelum kemerdekaan proklamasi dikumandangkan, Insinyur Soekarno itu mengusulkan istilah Pancasila, di mana isinya adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dan arti akhirnya panitia 9 itu dibentuk oleh Insinyur Soekarno guna untuk menarik kesimpulan dari ketiga tokoh tersebut yang merumuskan dasar negara, dan akhirnya berhasil dibuatlah rancangan pembukaan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Isi dari Piagam Jakarta tersebut adalah ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian putusan akhir yang disetujui adalah BPUPKI akhirnya dibubarkan, kemudian dibentuk badan organisasi baru yang namanya PPKI, organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian akhirnya pada 17 Agustus 1945 itu terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 45 serta merumuskan dasar negara Indonesia yang tadi terakhir sudah dirumuskan oleh 9 panitia, dan menghapuskan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena ada komplain ya, ada keberatan dari pemeluk agama lain karena di Indonesia pada saat itu sudah sangat bervariasi agamanya, tidak hanya Islam saja, sehingga itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena untuk menghormati keberagaman suku, agama, dan adat istiadat di Indonesia. Sehingga itulah kenapa akhirnya Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Ya, waktunya pas.
selesai ya, 1 jam. Cepat sekali. Baik, teman-teman sekalian, mengingatkan lagi ya, setelah ini saya akan tunggu di kelas keterampilan belajar. Saya tadi sudah mengatakan juga kepada teman-teman sekalian ya, bahwa saya sudah merekamkan video seperti kemarin untuk pelajaran keterampilan fungsional, karena memang keterampilan fungsional tidak bisa hanya dengan seperti ini. Jadi saya memberikan gambar kemudian kalian mengawang-awang, tidak. Jadi saya sudah menyiapkan recording atau video rekaman. Saya menerangkan juga sekaligus saya mencontohkan dengan membuka aplikasi yang digunakan saat itu. Untuk memudahkan kalian supaya mencermati materi yang saya berikan ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Baik, saya tunggu di keterampilan fungsional, di kelas keterampilan fungsional ya. Untuk kelas PPKN-nya saya tutup saja sampai di sini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Selalu semangat. Saya tunggu di kelas KF ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.